Baik, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyetaraan reaksi reduksi dan oksidasi. Oke. Dalam penyetaraan reaksi reduksi oksidasi nanti ada dua cara. Yang pertama metode setengah reaksi dan yang kedua ada namanya metode perubahan bilangan oksidasi. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pada metode setengah reaksi. Oke, metode setengah reaksi nanti jika dalam soalnya diminta dalam suasana asam, maka ada nanti langkah-langkah menyetarakan reaksi jika suasananya asam. Langkah yang pertama, kita harus pisahkan mana yang termasuk reaksi reduksi dan mana yang termasuk reaksi oksidasi. Jadi kita pisahkan dia. Makanya disebut metode setengah. Karena reduksi oksidasi kita pisah gitu. Kemudian langkah yang kedua, kita nanti setarakan jumlah daripada atom yang mengalami reduksi dan setarakan juga jumlah atom yang mengalami oksidasi. Caranya bagaimana? Tinggal kita tambahkan koefisiennya. Oke. Kemudian langkah yang ketiga, baru kita setarakan jumlah daripada atom oksigen. Oke, caranya nanti dalam suasana asam, maka kita harus tambahkan H2O di ruas yang kekurangan O-nya. Kemudian yang keempat, karena di sini kita dalam menyetarakan atom O ikut ditambahkan atom hidrogen, kan ditambah H2O ya, maka yang keempat ini kita setarakan atom H-nya. Atom hidrogen. Caranya bagaimana? Dalam suasana asam kita tambahkan nanti H positif, gitu ya, sebanyak yang kurang. Tambah H positif di ruas yang kekurangan hidrogen. Kemudian langkah kelima, baru di sini nanti kita setarakan muatan. Setarakan muatan baik pada reaksi reduksi dan oksidasi. Masing-masing nanti kita samakan muatannya. Caranya nanti kita tambahkan dengan elektron. Ingat bahwa elektron itu adalah partikel yang bermuatan -1. Muatan elektron itu -1 ya. Nih. Dan biasanya elektron ini nanti kita tambah pada ruas yang muatannya lebih besar. Kemudian langkah keenam, baru kita gabungkan kembali reaksi reduksi dan oksidasi. Karena tadi kan langkah 1 sampai langkah 5 itu reaksi reduksi dan oksidasi masih terpisah itu. Maka langkah ke-6 kita gabung kembali. Caranya nanti kita harus samakan jumlah elektron. Samakan
jumlah elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, baru kemudian nanti reaksinya kita jumlah. Oke. Kita akan ambil satu contoh soal. Contoh 1. Misalkan ada MnO4- tambah dengan C2O4 2-. Ini akan menghasilkan CO2 plus Mn2 positif. Katanya diminta setarakan reaksi ini dalam suasana asam. Oke. Maka yang pertama, langkah-langkahnya tadi adalah kita harus pisahkan mana reaksi reduksi dan mana reaksi oksidasi. Tentunya kita harus melihat dari bilangan oksidasinya. Dalam MnO4-, maka nanti Mn-nya, ini kalau kita cari nanti Mn-nya ya, Mn tambah dengan 4 dikali O minus 2 ya, sama dengan minus 1, berarti Mn-nya nanti positif 7. Maka tulis positif 7. Kemudian dalam C2O4 2-, maka 2 dikali bilangan oksidasi si C tambah 4 dikali dengan O minus 2, hasilnya sama dengan minus 2, maka 2C nanti hasilnya positif 6 ya. C nanti hasilnya positif 3. Jadi di sini positif 3. Oke, dalam CO2 di sini nanti kan C tambah 2 dikali O minus 2 sama dengan muatannya tidak ada, berarti 0, sama dengan positif 4. Maka di sini positif 4. Untuk ion tunggal, maka biloxnya sama dengan muatannya ini. Maka kita pisahkanlah reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Oke, reaksi reduksinya dapat kita tuliskan MnO4- berubah menjadi Mn2 positif karena turun ya dari 7 ke positif 2. Kemudian yang oksidasinya adalah C2O4 2- menjadi CO2 dari positif 3 ke positif 4. Itu naik ya, oksidasi. Inilah langkah pertama. Kemudian langkah keduanya, kita harus setarakan jumlah atom yang mengalami reduksi dan oksidasi. Oke. Yang mengalami reduksi itu adalah Mn. Di sini jumlahnya dia 1. Di ruas kanan pun jumlahnya 1. Berarti sudah setara. Jadi tidak perlu kita tambah koefisien. Maka tuliskan saja MnO4 negatif berubah menjadi Mn2 positif. Oke. Oksidasi juga harus kita setarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi. Di sini C-nya ada 2, sementara di ruas kanannya hanya 1. Maka yang di ruas kanannya kita setarakan. Jadi C2O4 2 negatif berubah menjadi 2CO2. Itu dia. Oke, lihat langkah keduanya ya, tambah koefisien. Kemudian langkah ketiga, kita setarakan jumlah atom O. Caranya tambah H2O di ruas yang kurang O-nya. Kita lanjut langkah ketiga. MnO4- berubah menjadi Mn2 positif. Kita periksa atom oksigennya. Oksigen di ruas kiri ada 4. Oksigen di ruas kanan itu adalah 0. Maka yang kurang itu di ruas kanan. Maka kita tambahkanlah nanti H2O sebanyak kekurangannya. Maka H2O nya harus 4 biar sama-sama 4 oksigennya. Kemudian yang oksidasi juga harus kita setarakan atom O nya. C2O4 2 negatif berubah menjadi 2CO2.
Oksigen di ruas kiri itu ada sebesar 4. Oksigen di ruas kanan itu 2 dikali 2 ya. Maka hasilnya juga 4. Jadi tidak perlu kita tambahkan H2O. Kemudian kita lanjut langkah keempat. Setelah menyetarakan atom oksigen, maka yang berikutnya adalah atom hidrogen. Menyetarakan atom hidrogen. MnO4- berubah menjadi Mn2 positif tambah dengan 4H2O. Kalau kita periksa atom hidrogennya di ruas kiri, dia hidrogennya adalah 0, tidak ada ya. Sedangkan di ruas kanan hidrogennya ada 8. Maka kita harus setarakan atom hidrogennya dengan cara menambahkan H positif, ya kan? Karena suasana asam tambah H pos. Biar sama-sama 8, maka di sini harus 8H positif. Kemudian yang oksidasi juga harus kita setarakan atom hidrogennya. C2O4 2 negatif berubah menjadi 2CO2. Di ruas kiri hidrogennya tidak ada, di ruas kanan pun tidak ada, maka tidak perlu dilakukan penambahan hidrogen atau H positif ya. Kita lanjut langkah yang berikutnya, langkah kelima. Di sini kita harus setarakan muatan. Setarakan muatan, reaksi reduksi dan oksidasi. Kita periksa dulu muatannya, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, kita periksa muatan. Muatannya nanti yang sebelah kiri MnO4 kan koefisiennya 1 nih. 1 dikali minus 1 berarti minus 1 tambah 8 dikali 1 itu positif 8. Maka di ruas kiri ada positif 7. Sedangkan di ruas kanan muatannya Mn itu koefisiennya 1. 1 kali 2 itu berarti positif 2. 4 kali ini tidak ada muatannya, berarti tambah 0 ya, berarti tetap positif 2. Ingat tadi bahwa untuk menyetarakan muatan tambah elektron. Elektron kita tambah pada muatan yang lebih besar karena elektron bermuatan negatif gitu. Jadi elektron itu seolah-olah mengurangi muatan yang besar. Jadi 7 dikurang berapa biar hasilnya 2, maka otomatis kita tambahkanlah di sini 5 elektron. Elektron kan bermuatan negatif, berarti minus 5. 7 tambah minus 5 kan positif 2. Sama kiri kanannya positif 2. Oke. Kita samakan lagi muatan yang oksidasinya. C2O4 2 negatif berubah menjadi 2CO2. Muatan di ruas kiri koefisiennya kan 1. 1 kali minus 2 minus 2. Di ruas kanan muatannya 2 dikali tak ada 0 ya. Berarti 0. Lebih besar mana? 0. Maka kita tambahkanlah elektron pada muatan yang lebih besar. 0 kurang 2 elektron, karena ini jadi negatif ya. 0 dikurang 2 berarti minus 2. Sama kan? Sama-sama minus 2 antara kiri dengan kanan. Oke. Kemudian langkah yang terakhir tadi adalah gabung reaksi reduksi dan oksidasi. Cara gimana? Samakan jumlah elektron pada reaksi red dan oksnya. Maka kita buat lembar berikutnya. Mn O4 negatif tambah dengan 8H positif tambah dengan 5 elektron berubah menjadi Mn2 positif tambahkan dengan 4H2O. Kemudian satu lagi C2O4 2 negatif berubah menjadi
2CO2 tambah 2 elektron. Reaksi reduksi dan oksidasi ini kita gabungkan kembali. Caranya ini kita jumlah ya. Caranya elektronnya harus sama. Jadi di sini elektronnya 2, satu lagi 5. Maka biar sama, maka harus kita kali silangkan saja. Kali 2 maka kali 5. Semua reaksi reduksinya kita kalikan dengan 2. Semua yang oksidasinya kita kalikan dengan 5. Maka elektronnya kan 1 di kiri dia. Ini 10 nanti ya. Ini 10, 1 di kanan, habis ya. Maka yang tersisa adalah 2MnO4 negatif tambah 2 kali 8 16 H positif ditambah dengan 5 kali 1 ya, 5 C2O4 2 negatif berubah menjadi 2Mn 2 positif tambah 10 CO2 tambah 8H2O. Jadi reaksi ini termasuk reaksi yang sudah setara. Oke. Kemudian coba kita ambil lagi soal yang berikutnya ya. Contoh yang kedua. Al atau kita ganti aja soalnya ya. Cr2O7 2 negatif tambah SO2 menghasilkan Cr3 positif tambah dengan HSO4 minus, setarakan dalam suasana asam. Oke, coba masing-masing kita periksa dulu biloxnya ya. Ini 2Cr tambah dengan 7 dikali O, bilangan oksidasi minus 2, hasilnya akan minus 2 muatannya ya. Maka 2Cr sama dengan 4 minus 14 pindah 14 kurang 2 positif 12, maka dapatlah nanti bilangan oksidasi Cr adalah positif 6. Dalam SO2 maka di sini bilangan oksidasi S tambah 2 dikali minus 2 hasilnya akan sama dengan 0. Maka S sama dengan positif 4. Untuk ion tunggal Cr3 positif, maka nanti dia bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Nih. Kemudian HSO4 minus, kita cari H itu bilangan oksidasi positif 1 ya, tambah bilangan oksidasi CS tambah 4 dikali minus 2 bilangan oksidasi CO ya, sama dengan muatannya. Maka S nya nanti 1 kurang 8 minus 7 pindah berarti positif 6 ya. Jadi kita pisahkan mana yang termasuk reaksi reduksi dan mana yang termasuk reaksi oksidasi. Yang reduksinya adalah si Cr ya, Cr2O7 2 negatif berubah menjadi Cr3 positif. Dari positif 6 dia turun menjadi positif 3 ya, itu reduksi. Kemudian yang oksidasinya SO2 yang positif 4 tadi ya, berubah menjadi HSO4 minus. Nah, ini. Kemudian langkah kedua, kita setarakan jumlah atom yang mengalami reduksi. Untuk reaksi reduksi yang mengalami reduksi kan si Cr-nya. Maka kalau kita lihat nanti Cr2O7 2 negatif berubah menjadi Cr3 positif. Cr di ruas kiri ada 2.
di ruas kanan ada 1, maka yang ini harus dikali 2 gitu, biar sama-sama 2 jumlahnya. Kemudian kita setarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi. SO2 berubah menjadi HSO4-. Di sini di ruas kiri S-nya 1, di ruas kanan S-nya juga 1. Jadi sudah setara. Langkah ketiga, kita setarakan jumlah atom oksigennya. Cr2O7 2 negatif berubah menjadi 2Cr3 positif. Oksigen di sebelah kiri ada jumlahnya nanti berapa? Oksigennya 7 ya. Di 7. Oksigen di sebelah kanan 0, maka harus ditambah H2O untuk menyetarakan atom O. 7H2O biar sama-sama 7. Kemudian yang oksidasinya SO2 dia berubah menjadi HSO4 negatif. Kalau kita periksa, O di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 4, maka harus ada yang ditambah. Yang kurang adalah di ruas kiri, maka kita tambah H2O sebanyak 2 biar O-nya sama-sama 4. Oke, setelah nyetarakan O, kita setarakan atom H-nya. Cr2O7 2-. Ini berubah menjadi 2Cr3 positif tambah 7H2O. Di ruas kiri jumlah atom hidrogennya tidak ada 0 ya. Di ruas kanan hidrogennya ada 7 kali 2 14, maka di ruas kiri kurang, kita tambahlah di ruas kiri 14H positif. Kemudian reaksi oksidasi SO2 tambah 2H2O ini mengalami oksidasi menjadi HSO4-. Kita periksa atom H-nya. Di ruas kiri ada 2 kali 2 4, di ruas kanan ada 1, maka yang kurang di ruas kanan kita tambahlah di sini kurang 3 ya, berarti tambah H positif sebanyak 3. Oke, langkah yang kelima baru kita setarakan muatan. Cr2O7 2 negatif tambah 14H positif berubah menjadi 2Cr3 positif tambah 7H2O. Oke, muatannya nanti kita setarakan muatannya. Kalau di ruas kiri ini kan koefisiennya 1 kali minus 2 itu berarti minus 2 tambah ini koefisiennya 14 kali 1 itu 14 berarti positif 12. Sedangkan muatan di ruas kanan ini 2 kali 3 berarti positif 6. Antara 12 dengan 6 maka lebih besar 12. Ingat, untuk menyetarakan muatan itu menggunakan elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Jadi kita tambahlah di sini 6 elektron. Makanya jadi 12 dikurang 6, 6. Sama kan? Sama-sama 6 kiri kanan. Kemudian satu lagi untuk oksidasi SO2 tambah 2H2O menjadi HSO4 negatif tambah dengan 3H positif. Kalau kita periksa muatannya, di ruas kiri tidak ada yang bermuatan berarti 0. Di ruas kanan
Ini koefisiennya 1 ya, 1 kali minus 1 min 1, ini 3 kali positif 1 positif 3, berarti positif 2. Antara 2 dengan 0 lebih besar 2, maka kita tambahlah elektron di muatan yang lebih besar. 2 tambah 2 elektron, hasilnya jadi 2 kurang 2 ya 0, maka kiri kanan sama dengan 0. Oke. Setelah seperti itu, maka langkah yang berikutnya nanti kita gabunglah reaksi reduksi dan oksidasi. Cr2O7 2 negatif tambah 14H positif tambah 6 elektron menjadi 2Cr3 positif tambah 7H2O. SO2 tambah 2H2O menjadi HSO4 negatif tambah 3H positif tambah 2 elektron. Cara menggabungnya tadi, muatannya atau elektronnya harus disamakan. Ini 6, ini 2, maka bisa kita samakan dengan cara yang di atas kali 1, yang di bawah kali 3. Dua sama-sama 6 elektron ya, maka bisa kita coret dia. Maka reaksi akhirnya semua yang reduksi dikali 1 ya, semua yang oksidasi dikali 3. Cr2O7 2 negatif tambah dengan 14H positif tambah dengan 3SO2 tambah dengan 6H2O, ini menjadi 2Cr3 positif tambah dengan 7H2O, kita tambahkan dengan 3HSO4 negatif tambah dengan 9H positif. Oke, di sini ada yang sama di ruas kiri ruas kanan. Siapa itu? H positifnya ya. Di sini 14, di sini 9, habis kita kurangkan ya, sisa tinggal 5 lah nanti di sini. 5H positif. Kemudian di sini H2O-nya ada di ruas kiri ya. Ada 6, di sini ada 7, maka habis tinggallah nanti 1H2O. Jadi reaksi setaranya adalah Cr2O7 2 minus tambah 5H positif tambah 3SO2 menjadi 2Cr3 positif tambah H2O tambah 3HSO4 negatif. Oke, itulah dia penyetaraan reaksi dengan menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Oke, untuk suasana basah akan kita lanjut pada video yang berikutnya.